Jangankan itu, batu dan pohon saja akan bicara. Ini Yahudi, bunuhlah. Ini Yahudi bersembunyi, bunuhlah. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, pohon orang Yahudi. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pagi ini ya kita dapat kembali meneruskan kajian kita. Mohon maaf sejenak koneksi terhenti. Nah, ini kita lakukan tethering, mudah-mudahan bukan karena makar Zionis ya. Baik jemaah sekalian, untuk menghemat waktu kita masuk tadarusnya dokumen 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم. Pada ayat sebelumnya Allah mengawali dengan alam tara juga. Tidakkah kamu melihat? Yang isinya mengoreksi cara pandang keliru dari kaum Yahudi tentang kematian. Di mana pada pertemuan yang lalu disampaikan mereka memandang kalau dengan sebab berperang itu akan menyebabkan mati. Padahal cara pandang yang benar bagi orang yang beriman dengan atau tanpa sebab kematian itu dalam genggaman Allah. Contoh sederhananya, oh Bapak Fulan ini sudah 97 tahun. Sudah dekat dengan kematian. Ada istilah mohon maaf sudah bau tanah. Belum tentu. Ya. Kalau berbicara hakikat belum tentu. Karena ternyata ada yang segar bugar, sehat walafiat, tidak pernah sakit kepala, riut-riut acan, tetapi mati. Nah, jadi Allah meluruskan cara pandang yang salah dari kaum Yahudi dan kebanyakan orang, ya, kalau dengan sakit, kalau dengan kecelakaan, kemudian berujung dengan sedangkan bagi mukmin kematian dalam genggaman Allah
Dan jikapun mati itu tiba kepadanya, mereka yakin ada kehidupan setelah kematian itu. Dikuatkan dengan ayat, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Janganlah engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah, jangan engkau kira mati, bal ahya, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Bahkan kehidupannya itu jauh lebih dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat ini bukti berikutnya bahwa orang-orang Yahudi ini mereka pengecut, takut mati. Ini ayat berikutnya membuktikan. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel min ba'di Musa, setelah Nabi Musa? Iz qalu linabiyyin, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi, idh qalu linabiyyin lahum ib'ats lana malika. Angkatlah untuk kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, supaya kami berperang di jalan Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Telah diusir dari rumah-rumah kami, dan kami telah diusir dan dijauhkan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, tawallau, mereka pun berpaling. Illa qalilam minhum, kecuali beberapa saja di antara mereka. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bizzalimin, siapa saja orang-orang yang zalim. Ayat ini diawali dengan kata alam tara. Tidakkah engkau melihat, Muhammad? Konteksnya ketika pertama kali turun kepada Rasulullah.
Di materi sebelumnya ditunjukkan bahwa itu litajib, untuk menunjukkan keheranan atau untuk menunjukkan ketakjuban. Untuk memberikan respon. Kalau taro itu kan, apakah kamu tidak memperhatikan? Taro ro'a yaro, melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memerintahkan kepada Rasul untuk melihat tayangan. Padahal yang disampaikan di sini adalah kisah masa lalu, tayangan masa lalu. Tayangan masa lalu kaum Yahudi, di mana mereka pernah meminta kepada nabinya, ya, agar diutus seorang komandan. Maka kalau kalimatnya alam taro, itu akan terbayang live. Ada pemimpin-pemimpin ini, ya, ada pemimpin-pemimpin ini yang menghadap kepada Nabi Yakub alaihissalam, ya, kepada nabi mereka, meminta agar diutus, meminta agar dilantik komandan perang untuk mereka. Ketika terjadi mereka diusir dan dijauhkan dari anak-anaknya. Jadi di sini rahasia kenapa alam taro. Jadi Rasul bukan semata-mata dengar, Rasul bukan semata-mata lihat, tetapi akan terbayang. Sekian ribu tahun yang lalu, ya, ada kaum yang meminta untuk dikomandani untuk berperang. Maka Allah menyebutkan dengan alam tara. Tidak alam tasma. Tidakkah engkau mendengar? Beda. Kalau dengar kan, si fulan dengar dari si fulan. Tetapi kalau tara, melihat. Berarti ketika Allah mengisahkan itu, imajinasi bayangan sekelompok orang yang menghadap agar diberikan pemimpin, komandan, imam untuk memimpin perang di saat mereka dikeluarkan dan diusir. Ilal mala'i min bani Israel. Mala' di sini diterjemahkan itu pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka. Ada juga yang menyebutnya jamaah, segolongan Bani Israel. Tetapi mala di sini identik dengan pemuka-pemuka agama, ya, pemuka-pemuka Bani Israel, ya, pemuka-pemuka yang tidak punya muka. Kenapa? Al-mala'. Tetapi mala' di sini ini disematkan mim Bani Israel, ya, dari Bani Israel. Ya, yang menjadi objek, yang menjadi pusat perhatian rakyatnya.
Artinya observasi olehmu Muhammad, kalau konteks saat ini perhatikan olehmu wahai mukmin. Jangan seperti pemimpin pemuka-pemuka Bani Israel. Mimba di Musa, setelah Nabi Musa. Ada yang mengatakan setelah Nabi Musa, ada yang mengatakan setelah Nabi Daud. Ada juga yang mengatakan sebelum Nabi Daud. Izqalu, ketika pemimpin-pemimpin tadi, pemuka-pemuka tadi, linabiyin, Allah menyebutkan kata nakirah linabiyin kepada seorang nabi. Seorang nabi mereka yang namanya tidak disebutkan. Kalau di sini namanya penting, maka Allah akan sebutkan linabiyin ismuhu Ahmad misalnya. Itu mah kepada Nabi Muhammad. Tetapi linabiyin, karena tidak penting namanya di sini. Yang terpenting jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan pemuka-pemuka Bani Israel tersebut. Maka tidak disebutkan. Tapi dalam beberapa tafsir disebutkan Nabi di sana adalah Nabi Samuel. Ya. Walaupun di dalam ayatnya tidak disebutkan. Mereka bertanya kepada Nabi mereka Samuel, Ib'ats lana malikan. Angkatlah untuk kami seorang raja, seorang komandan supaya kami berperang di jalan Allah. Ya. Mereka minta kepada nabinya itu. Karena para pemimpin ini, kalau itu keluar dari nabinya, itu tidak ada kepentingan. Pasti benarnya. Tetapi kalau di antara mereka saling mengangkat satu sama lain, itu pasti ada kepentingan dan banyak kepentingan. Supaya kami, utuslah komandan, utuslah raja kepada kami, agar kami berperang di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Musa, yakni di sini Bani Israel, sesungguhnya dulu mereka adalah muwahhidin, adalah orang yang bertauhid. Maka nyebutkan fisabilillah, di jalan Allah, di jalan kebenaran. Kemudian nabi mereka, yaitu Samuel tadi, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Lah. Nanti diwajibkan kamu nggak mau perang. Gitu. Sekarang minta komandan supaya menjadi komandan perang. In kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Mungkin sekali jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Jawaban logis mereka, wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kalau bahasa kitanya, masa sih kami tidak mau ikut perang? Masa sih kami tidak akan turut berperan dalam berperang? Padahal kami diusir min diyarina, dari rumah kami, dari kampung halaman kami. Wa abnaina, kami dijauhkan dari anak-anak kami. Maka logis jika kami tetap ikut berperang kalau komandan itu sudah memerintahkan perang. Nah nyata-nyatanya
tawallau, mereka justru berpaling, menolak perintah perang itu, illa qalila minhum, kecuali sedikit. Kenapa mereka menolak? Di sini ujian keikhlasan, kesungguhan atas apa yang dimintanya dibuktikan sama Allah. Mereka ingin kita fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ternyata mereka berperang itu hanya ingin kembali ke kampung halamannya sendiri, ke rumahnya sendiri, dan hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya sendiri. Berarti itu sudah bukan lagi fi sabilillah. Bukan lagi di jalan Allah, bukan lagi untuk mencari ridhonya Allah, tetapi untuk orientasi dunia. Nah, itu. Tawallau illa qalilam minhu, kecuali sedikit saja. Wallahu alimun bizzalimin. Ya. Dan Allah Maha mengetahui siapa saja orang-orang yang zalim. Allah tahu percis. Allah tahu percis bagaimana sekarang mereka melakukan agresi, melakukan pengeboman kepada berapa muslimin di Palestina hari ini. Alimun, Allah Maha tahu jenis apa senjatanya, berapa kali dia kena serangan nuklir itu, di jam berapa itu terjadi. Wallahu alimum bizzalimin, Allah itu tak tahu. Ya. Maka perlu kita pahami asal usul kata Israel. Israel berarti pemimpin yang diangkat Tuhan. Israel, pemimpin yang diangkat Tuhan. Dalam ayat tadi kan, idh qalu linabiyyin lahu mub'as lana. Nah, itu pemimpin yang diangkat Tuhan. Jadi kalau pemimpin yang diangkat Allah, diridhoi oleh Allah, ini arti awalnya Israel, ya, dalam ayat tadi disebutkan. Ya. Yang kedua, Israel berarti orang yang berjalan di malam hari. Sebab Nabi Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari. Karena jika melakukan di siang hari, takut diketahui disiksa oleh saudaranya. Jadi yang kedua itu, Israel itu perjalanan malam. Tradisi mereka supaya tidak diketahui oleh musuh sehingga tidak disiksa. Itu. Ketiga, Israel berarti berhasil mengalahkan Tuhan. Ini lebih aneh lagi. Israel berarti orang yang berhasil mengalahkan Tuhan. Ini terdapat dalam kitab Kejadian 32 pasal 28. Bahwa Nabi Yakub pernah berkelahi dengan Tuhan. Nabi Yakub pernah berkelahi dengan Allah dan berhasil mengalahkannya. Ketika Nabi Yakub akan membunuhnya, akan membunuh Tuhan, Tuhan berkata, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Nah, ini asal usul sebutan Israel. Kalau yang ke satu itu dapat diterima. Ya, Israel berarti pemimpin yang diangkat Tuhan berdasarkan tadi surat Al-Baqarah 246. Ya, karena pada akhirnya diberikan sama Allah seorang pemimpin yang mereka minta-minta itu, minta komandan, minta imam, minta pemimpin dong, biar kami nanti kalau ada komando perang kami akan turun. Nah, ini. Pendapat yang pertama itu sudah terbukti.
Pendapat kedua dan ketiga ini bersumber dari Yahudi, bukan bersumber dari Al-Quran. Bersumber dari Yahudi yang bertujuan untuk melecehkan Tuhan, melecehkan Allah dan para nabi. Tak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Jadi sebatas pengetahuan. Ya, bukan Israel itu ternyata dulu perjalanannya malam terus karena punya banyak musuh. Israel itu berarti maling juga ngikuti Israel karena selalu aksinya itu lebih banyak di malam hari. Ya, nah itu pendapat kedua dan ketiga itu bersumber dari Yahudi yang tidak dapat dikuatkan, cukup hanya sebagai penguat pengetahuan. Nah, dari apa yang disampaikan di ayat 246 ya, bahwa bukti mereka itu pengecut, penakut dan takut mati karena salah paham dengan cara pandang mereka terhadap perhatian, maka itu menunjukkan sesungguhnya kehancuran Yahudi. Kehancuran Yahudi tanda akhir zaman. Ya. Kelihatannya seperti gagah, berani. Lihat. Walaupun sekarang mereka didukung dengan tank-tank yang canggih, banyak di antara mereka saking penakutnya itu sekedar pipis saja di dalam tanknya. Kebayang nggak? Sekarang udah kurang lebih 2 minggu. Kalau pipis apa-apa dalam tank nggak mau keluar karena mereka tahu kalau keluar itu pasti digempur. Itu udah kebayang ya, jorok ya, bau gitu. Tapi karena saking penakutnya, kalau orang yang beriman dan dengar dentuman dentuman bom, ya, karena cara pandangnya terhadap kematian itu benar, maka tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena dalam benaknya tertulis iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ya. Sehingga kemarin ada seorang ayah ketika anaknya baru saja lengkap di wisuda hafid 30 juz, malah dengan bangga, tidak apa-apa. Dia satu yang sudah dipanggil sama Allah, tetapi kelak dia bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Masya Allah. Dan itu hanya dilihat dengan iman. Hanya didengar dengan iman, diyakini dengan iman. Kalau itu disabdakan oleh Rasulullah. Di mana seorang hafiz bisa memberikan syafaat pertolongan sampai kepada 70 anggota keluarganya. Kehancuran Yahudi tanda akhir zaman Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaulu fadammarna tadmir. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi apa? Mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku atas mereka ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ya. Jadi sekarang mau menghabiskan apapun, kedurhakaan sekelas apapun, pada akhirnya Allah sudah sampaikan dengan janjinya di sini, fadammarnaha tadmira. Kami akan hancurkan mereka itu sehancur-hancurnya. Apakah saat ini Allah tidak tahu kezaliman yang mereka perbuat? Berapa jumlah korban? Di mana hari kemarin rumah sakit di dalamnya banyak yang sakit, banyak pengungsi, tim medis. Ini menjadi objek sasaran. Tetapi lucunya banyak media yang menutup-nutupi, bungkam. Di mana yang selama ini lantang teriak HAM. Nah ini. Kurang lebih antara 500, bahkan menurut keterangan yang lain,
Di rumah sakit itu berkapasitas 15.000. Sadis, tidak lagi mengenal HAM. Tetapi Allah janji di sini, padammarnaha tadmira. Pada akhirnya mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Dua fase kehancuran Yahudi. Ini perlu kita pahami. Jadi satu sisi kita sekarang ini sedang berkabung. Tetapi di sisi lain kita sedang harap-harap cemas. Kenapa? Karena semakin biadab Yahudi, semakin nyata kejahatan-kejahatannya, maka masa-masa dihancurkan sama Allah itu semakin dekat. Tidak ada urusan dunia itu makin ke sana makin enggak. Ya. Kita saja kan sekarang udah berapa bulan nih kemarau. Habis kemarau ini akan musim hujan kok. Gitu. Habis mereka habis-habisan biadab itu ada endingnya, ada endingnya. Tidak akan kekal mereka melakukan itu semuanya. Maka fase kehancuran pertama Yahudi itu pernah hancur juga dulu. Ya. Itu dalam surat Al-Isra ayat 5. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, maka kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Baik. Jadi kemaksiatan besar dalam sejarah Yahudi adalah mereka menyembah berhala. Lebih maksiat lagi mereka membunuh para nabinya. Ya. Sudah tadi sering nawar-nawar, minta ini, minta itu kepada nabinya itu. Ya. Maka Allah mendatangkan kepada mereka Nebukadnezar, menghancurkan mereka, meratakan mereka dengan tanah. Nah ini, padammarnahu tadmira, meratakan mereka dengan tanah. Ya. Anak-anak dibunuh dan beribu tawanan dibawa ke Babilonia. Itu terjadi 500 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Nah, sekarang ini yang kita tonton adalah fase akhir zaman, fase kedua kehancuran mereka. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati ya liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang suatu hukuman bagi kejahatan yang kedua, maka kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah ini masa-masa saat ini, masa-masa mereka itu dimuramkan, disuramkan muka-muka mereka ya dengan kelakuan mereka sendiri. Walaupun sebelumnya Allah jamin kalau kalian tetap berbuat baik, kalian bisa berbuat adil kepada sesama manusia, maka kebaikan itu bagi diri kalian. Ya. Allah jamin itu. Namun jika kamu jahat, maka kejahatan itu menjadi dosa-dosa kalian yang pada akhirnya akan menyuramkan wajah kalian. Nah ini fase kedua. Mereka itu pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhir. Ya. Nah, dalam konteks kekinian memahami ayat ke-6 ini menurut Muhammad Ar-Rasyid, ya.
konteks saat ini Allah memberikan kembali tanah mereka itu kedua kalinya. Kapan? 1948 setelah mengalahkan pasukan Arab. Itu Allah udah kabulkan. Kemudian yang kedua, mereka Allah membantu dengan cara apa? Membantu dengan harta yang berlimpah. Ya. Ini menunjukkan berupa bantuan logistik dan militer. Baik itu dari Amerika dan donatur lainnya seperti Inggris, Prancis. Yang sekarang itu seperti liga, ya. Amerika, Inggris, Prancis, Zionis versus Turki, Rusia, Ciprus, Iran dan Korut. Atau ternyata hanya strategi dagang senjata ini. Nah, bagi kita terlepas itu strategi dagang senjata dan lain sebagainya, tetapi bagi kita meyakini ini adalah fase-fasenya hancurnya Zionis karena Allah yang sudah mengabarkannya. Kemudian yang ketiga, dalam konteks memahami ayat ke-6 tadi, memberikan anak laki-laki yang kuat. Terbukti bahwa sejak kedatangan Israel ke Palestina, populasi penduduk lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Allah buktikan. Pasukan-pasukan mereka gagah. Ya, Allah berikan. Kemudian kami jadikan kelompok yang lebih besar. Nah ini juga terbukti. Pada perang 1948 dan 1967 tentara Israel tiga kali lipat lebih banyak dibanding tentara Arab. Nah, ya. Jadi sudah dikabulkanlah sebetulnya apa yang mereka kompensasikan dahulu. Ya. Tetapi karena mereka tetap pada kedurhakaannya, maka berakhirlah mereka dengan berujung pada kehancuran. Ya, itu. Kalau dalam lagu kan tidak ada pesta yang tiada berakhir. Ya, artinya tiada kebiadaban yang tidak berakhir. Maka fase sekarang ini adalah fase kehancuran Israel sesungguhnya. Apa indikasinya? Satu, sebagai negara penjajah, Israel kehilangan kemampuan berbaur dengan bangsa lain. Karena dia menganggap kita atau negara-negara yang lain itu goyim. Goyim itu adalah kayak binatang yang ya hanya pantas untuk dibunuh saja. Nah, itu tidak bisa berbaur dengan bangsa lain. Kedua indikasi kehancuran mereka, Israel mengalami ketimpangan demografi melawan arus pertumbuhan bangsa Arab. Ya, mereka lemah secara demografi karena tadi kaum laki-lakinya banyak karena semuanya dijadikan pasukan militer. Kemudian tidak nikah-nikah, tidak kawin-kawin. Mereka kalah dengan pertumbuhan bangsa Arab. Ya, itu kan sunnah. Mau 1 sampai 4, ya kalah. Sementara mereka anaknya saja tidak boleh lebih dari 2. Kalau mau lebih jangan nambah. Ya, mending ngurus gogong. Ya, itu katanya menghilangkan stres. Ya, nah itu. Maka mereka punya ide free chill, bebas anak. Karena anak itu dalam benak mereka adalah beban dan lain sebagainya. Kemudian indikasi kehancuran mereka, dunia makin sadar di era modern tentang apa yang terjadi sebenarnya di Palestina. Semakin banyak dukungan, perjuangan Palestina bukan hanya di kalangan muslimin, bahkan dari kalangan mereka sendiri mulai banyak organisasi swasta yang anti Israel. Kemarin kalau lihat klubnya Chelsea, itu mereka mengenakan shawl dan bendera Palestina. Padahal tidak semua klub Chelsea itu muslim. Artinya apa? Dukungan dunia terhadap apa yang terjadi di Palestina mereka sudah terbuka. Terbuka kok. Terbuka apa? Orang namu minta kopi, minta dibikinin mie. Ujung-ujungnya surat tanahnya juga diambil. Nah, itu gambaran Israel mencaplok tanah
Itu murni sebuah penjajahan. Kemudian yang keempat, Israel mengalami masalah sosial politik yang akut. Karena perpecahan dua partai besar, Kadima dan Likud, yang saling berebut kuasa. Lagi perang gini, jangan lupa mereka pun di dalamnya itu sebetulnya saling serang, saling bunuh, saling rebut kekuasaan, saling rebut popularitas, saling rebut reputasi. Kemudian yang kelima diungkapkan oleh Henry Kissinger, mantan Menlu AS, mencengangkan sebetulnya saat menyatakan pada The New York Post, dalam 10 tahun tak ada lagi yang namanya Israel. Karena dunia makin sepakat nih. Ini nih biang kerok kejahatan dunia. Ya. Kemudian yang terakhir, lenyapnya Israel berarti ya tentunya kita makin dekat dengan kiamat. Lenyapnya Israel berarti merdekalah Palestina dan bebasnya Masjidil Aqsa dan tanah wakaf muslimin kembali ke pangkuan muslimin. Ya. Dan dibuktikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud wa yuqatiluhumul muslimun hatta yakhtabi al yahud min wara'il hajar wasyajar fayaqulu al hajar wasyajar ya muslim ya abadallah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa al gharqad fa innahu min syajaril yahud. Nah ini kita sedang masuk fase hadis ini disampaikan oleh Rasulullah. Fase apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah. Nah, ada masanya ketika mereka jaya. Bahkan sekarang mereka menggunakan apa itu? Sehingga ketika roket masuk sudah terendam lebih dulu, tidak akan meledak. Tetapi pada saat ini, pada saat akhir zaman di mana Allah tunjukkan, jangankan itu, batu dan pohon saja akan bicara. Ini Yahudi, bunuhlah. Ini Yahudi bersembunyi, bunuhlah. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, pohon orang Yahudi, ya, kecuali sajarah gharqad. Maka tidak heran beberapa tahun yang lalu mereka menanam secara massal pohon gharqad ini karena mereka yakin di balik pohon gharqad ini mereka bakal selamat dari serangan musuh. Nah ini demikian, mudah-mudahan ini jadi semangat kita. Artinya bukan kita tunggu, ya udahlah, udah oleh sama Allah mau dihancurkan, bukan begitu. Ini kita song-song dengan semangat jihad. Di mana kemarin sudah di ayat 244 kan Allah sebutkan waqatiluhum fi sabilillah innallaha samiun alim. Ketika tank perang face to face itu harus terjadi, kita harus ikut. Jika kita tidak masuk pada ranah itu, innallaha samiun alim, paling tidak kita dengan aksi solidaritas Palestina. Innallaha samiun alim, paling tidak kita dengan doa. Karena apa? Ini Allah memberikan paket. Tidak semua kamu harus jadi pasukan elit. Apalagi misalnya masuk Hamas dan lain sebagainya. Tidak semua. Ada senjatamu yang bisa kau lakukan dengan doa-doa. Maka Allah sebutkan Sami'un Alim. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Dan saudara-saudara kita di Palestina sana senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan mereka yang mewakili keimanan kita, lantas siapa? Mereka itu sudah mewakili, mereka sudah meminjamkan harta bahkan nyawa mereka demi keimanan mereka kepada Allah. Kita sudah diwakili. Kita hanya butuh support moral dan materi, kita hanya butuh memberikan dukungan doa demi doa dan kita yakin itu Sami'un Alim.
Artinya kekuatan materi, kekuatan perlengkapan logistik senjata yang didukung oleh Amerika, Perancis dan Inggris segala macam itu nggak ada apa-apanya ketika Allah mengatakan kun fayakun. Itu tidak ada artinya ketika Allah mengatakan padammarnahu tadmira, kami akan hancurkan sehancur-hancurnya, kami akan ratakan serata-ratanya dengan tanah. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga istiqomah semangat jihad kita, ya. Jadi jangan hanya menunggu, ya. Bahkan ada di antara bangsa Yahudi, ya, seorang wanita Yahudi ini ketika memproklamirkan kemerdekaan Palestina 1948, dia malah menangis, memeluk anak-anaknya, dia masuk ke dalam. Sehingga ditanya, "Malak, kenapa? Kenapa engkau malah menangis? Bukankah ini merayakan tanah kemerdekaan kita?" Tidak. Dia menangis kenapa? Karena dia tahu dalam kitabnya, ketika Israel memproklamirkan kemerdekaan dengan cara merenggut tanah orang lain dan lain sebagainya, maka ada fase di mana mereka akan dibinasakan, masa dibinasakan dan dipermalukan dalam waktu dekat. Nah ini subhanallah. Ya, maka mudah-mudahan kita semuanya walaupun dalam keadaan duduk, keadaan di majelis, semuanya senantiasa mendoakan dan semuanya senantiasa niatkan, karena pada saatnya kita akan berhadapan langsung dengan jihadis, tentunya semuanya itu dengan izin Allah dan Allah mengetahui. Ahaqa kulla syai'in ilma. Allah mengetahui segala sesuatu. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.